Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa berzikir hingga tak lagi terasa siapa yang berzikir? Di titik itu, seakan nama Tuhan pun memudar dan yang tersisa hanyalah keheningan yang menatapmu kembali. Saat engkau menyebut Allah, adakah engkau sadar siapa yang sebenarnya sedang menyebut? Mungkinkah bukan engkau yang memanggil, tapi dialah yang sedang memanggil dirinya melalui bibirmu? Ini bukan tentang mengenal Tuhan dengan pikiran, tapi tentang sirnanya engkau di hadapannya. Sebab ketika engkau larut sepenuhnya dalam zatnya, bahkan namanya pun sirna. Dan yang tersisa hanyalah keberadaan yang tanpa nama, yang hidup di setiap napasmu. Bab 1. Bayangan di balik cahayanya. Dalam sunyi yang paling dalam, ketika engkau menutup mata dan mencoba mengenali siapa dirimu, disitulah perjalanan ini bermula. Kau akan menyadari bahwa selama ini engkau hanya hidup di permukaan cermin, mengira bahwa bayangan itulah wujudmu. Padahal yang tampak hanyalah pantulan dari cahaya yang tak terlihat. Manusia hanyalah gema yang mengulang namanya dalam bentuk dan rupa yang berbeda. Engkau tersenyum, menangis, berharap, dan mencari. Namun di balik semua itu ada satu kehendak yang menyalakan denyut kehidupan. Tidak ada satu pun yang bergerak tanpa izinnya. Bahkan pikiranmu yang merasa berpikir pun sesungguhnya adalah getar kecil dari kehendak ilahi yang bersembunyi dalam dirimu. Ketika engkau memahami ini, maka kau mulai menapaki jalan makrifat, jalan sunyi yang memudarkan segala nama, gelar dan pengakuan tentang aku. Sungguh yang disebut sebagai aku itu tidak pernah benar-benar ada. Ia hanyalah kabut yang terbentuk dari kumpulan pengalaman, keinginan, dan kenangan yang engkau rawat sejak lahir. Engkau memberi nama pada kabut itu, kau sebut diriku, lalu kau pertahankan seolah ia nyata. Padahal setiap detik, ia berubah, larut, dan lenyap. Maka bagaimana mungkin sesuatu yang terus berubah bisa disebut sebagai diri yang sejati? Dalam keheningan yang panjang, engkau akan mulai mendengar bisikan lembut yang berkata, engkau bukanlah engkau. Dan saat kesadaran itu menyentuh hatimu, engkau akan merasakan getaran halus, seolah seluruh keberadaanmu sedang dipeluk oleh sesuatu yang lebih besar, lebih luas, dan tak bisa dijelaskan dengan kata. Disitulah awal kesadaran bahwa dirimu bukanlah pemilik kehidupan, melainkan titipan yang sedang disadarkan. Ketika engkau menatap semesta, setiap daun yang gugur, setiap hembusan angin, setiap cahaya mentari yang menyentuh kulitmu, semuanya adalah pesan rahasia darinya. Mereka tidak berbicara dengan suara, tapi dengan kehadiran. Dan bagi hati yang telah dibersihkan, semesta ini adalah kitab yang terbuka luas. Setiap makhluk adalah ayat yang berzikir tanpa henti. Tuhan sedang memperkenalkan dirinya kepadamu lewat segala hal, namun engkau terlalu sibuk dengan gema dari dirimu sendiri. Engkau mencari Tuhan di tempat-tempat tinggi, padahal ia bersemayam dalam napasmu. Engkau memanggil namanya dari kejauhan, padahal ia lebih dekat dari urat lehermu. Ia tidak menunggu di langit, ia menunggu di dalam kesadaranmu yang paling jernih. Namun selama engkau masih mengenalnya hanya lewat kata, engkau baru mengenal bayangan dari cahaya itu. Namanya hanyalah gerbang, bukan tujuan. Zikir di bibir hanyalah undangan agar hatimu hadir di hadapannya. Tapi banyak yang berhenti di bibir, memuja bunyi namun lupa pada makna. Padahal saat engkau benar-benar tenggelam dalam zikir, nama itu akan melebur dalam rasa yang tak lagi bisa diucap. Hati menjadi lautan yang menelan huruf-huruf, hingga tak tersisa siapa yang menyebut dan siapa yang diseru. Dalam keadaan itu, nama pun sirna, bukan karena dilupakan, tapi karena telah menyatu dengan yang dinamai. Seperti sungai yang kehilangan nama ketika bersatu dengan samudra. Dan di titik itulah engkau akan mengerti rahasia besar, bahwa yang menyebut bukanlah engkau, tapi dia yang menyebut dirinya sendiri melalui dirimu. Engkau hanyalah alat bagi cintanya untuk menampakkan diri. Dalam kesadaran yang demikian, tidak ada lagi aku memanggilmu atau aku mencarimu. Yang tersisa hanyalah keheningan yang penuh cahaya, keheningan yang hidup, yang berdenyut dengan kehadiran zat. Bab 2. Saat nama tak lagi cukup. Ada masa ketika lidahmu basah oleh zikir,
Engkau menyebut nama Allah ribuan kali, dengan suara yang penuh getar, dengan napas yang menyatu dalam irama cinta. Namun pada suatu titik, engkau akan merasakan sesuatu yang aneh. Seolah nama itu menjadi terlalu kecil untuk memuat makna yang engkau rasakan. Setiap kali engkau mengucapkannya, ada bagian dari hatimu yang berkata, "Ini bukan dia, ini hanya bayangan darinya." Disitulah engkau mulai mengerti bahwa nama hanyalah tanda, bukan kehadiran itu sendiri. Huruf dan suara hanyalah tirai halus yang memisahkan antara yang menyebut dan yang disebut. Ketika engkau masih butuh menyebutnya, berarti engkau masih berdiri di depan pintu. Namun saat zikir itu lenyap dengan sendirinya, dan engkau hanya tersisa dalam kesadaran yang hening, maka pintu itu terbuka tanpa engkau sadari. Nama hanyalah jembatan bagi yang baru mengenal, tapi bagi yang telah tenggelam dalam rasa, jembatan itu tidak lagi diperlukan. Sebab mereka telah tiba di seberang, di tempat di mana semua nama larut menjadi satu makna. Dia. Di titik ini, engkau akan memahami paradoks yang indah, bahwa semakin engkau mengenal Tuhan, semakin engkau kehilangan kemampuan untuk menyebutnya. Sebab setiap nama terasa seperti pengkhianatan terhadap keagungannya yang tak terbatas. Setiap kata yang keluar terasa seperti reduksi dari sesuatu yang tak terukur. Maka engkau hanya diam, bukan karena lupa, tapi karena tahu bahwa keheningan lebih suci daripada suara. Zikir sejati bukanlah banyaknya sebutan, melainkan hilangnya yang menyebut. Ketika engkau menyebut namanya dengan penuh kesadaran, lama-kelamaan engkau akan menyadari bahwa yang berzikir itu bukan dirimu. Ada kekuatan lain yang mengambil alih lidahmu, menggerakkan napasmu, membuat hatimu bergetar dalam irama yang bukan dari dunia ini. Dan pada akhirnya engkau tersadar bahwa bahkan kesadaran untuk mengingat pun berasal darinya. Engkau tidak sedang mengingat Tuhan, engkau sedang diingat oleh Tuhan. Sebab tidak ada satu pun makhluk yang mampu mengingatnya tanpa izin darinya. Zikir bukanlah perjalanan dari hamba kepada Tuhan, melainkan tarikan halus dari Tuhan kepada hambanya. Ketika engkau sampai pada kesadaran ini, engkau akan merasakan lembutnya kehadiran yang tak lagi perlu diperkenalkan. Ia tidak datang lewat mata atau telinga, tapi menembus melalui kesadaran yang diam, hadir di antara detik tanpa suara. Ia bukan lagi sesuatu yang engkau cari, tapi sesuatu yang hidup di dalam dirimu. Bergerak tanpa bentuk, berbicara tanpa kata. Engkau tak lagi memerlukan kalimat untuk merasa dekat, karena setiap detak jantungmu adalah panggilan darinya. Dan setiap tarikan napas adalah jawaban dari cinta yang tak terlihat. Maka berhentilah mencari Tuhan lewat huruf, sebab huruf hanyalah bayangan dari makna yang lebih dalam. Tuhan tidak terletak di dalam nama, tapi di dalam kehadiran. Nama adalah bentuk, sedangkan Tuhan adalah makna. Dan ketika engkau larut dalam makna itu, bentuk pun lenyap dengan sendirinya. Nama tak lagi penting, suara tak lagi perlu, sebab di dalam diam itulah engkau akhirnya benar-benar bertemu. Pertemuan yang tak bisa dijelaskan, tak bisa dibagikan, hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah dibersihkan dari segala selain Dia. Saat itu tiba, engkau akan tahu bahwa nama itu hanyalah awal, sementara akhir dari segala pencarian adalah keheningan di mana Tuhan menampakkan dirinya tanpa perlu disebut sama sekali. Bab 3, antara aku dan dia tak. Ada lagi dua. Pada mulanya engkau mengenal Tuhan sebagai sesuatu di luar dirimu. Dia di atas, engkau di bawah. Dia mendengar, engkau berdoa. Dia memberi, engkau meminta. Namun seiring perjalanan batinmu semakin dalam, perlahan batas itu mulai kabur. Doamu tidak lagi terasa seperti kata yang keluar dari dirimu, melainkan gema yang kembali kepadamu dari arah yang tak diketahui. Engkau mulai merasakan bahwa yang berdoa dan yang mendengar doa itu sejatinya satu. Tidak ada dua tangan yang saling menggapai, hanya satu gerak kesadaran yang menampilkan dirinya dalam dua wajah, hamba dan Tuhan. Dan di sanalah rahasia besar, makrifat mulai terbuka, bahwa tiada sesuatu pun di alam semesta ini yang terpisah darinya. Semua yang kau sebut aku, mereka, ini, itu, hanyalah pantulan yang bergetar di permukaan lautan wujud yang tunggal. Namun jangan salah mengira bahwa engkau menjadi Tuhan. Tidak, engkau tidak berubah menjadi Dia, sebab yang berubah hanyalah pandanganmu, seperti bayangan yang akhirnya sadar bahwa dirinya
tidak pernah berdiri sendiri, bahwa keberadaannya bergantung sepenuhnya pada cahaya. Maka ketika engkau berkata, "Aku," sebenarnya engkau sedang meminjam suara dari Yang Maha Hidup. Segala gerakmu, segala pikiranmu, bahkan rasa cintamu bukan berasal darimu. Semuanya adalah pancaran darinya yang memantulkan diri dalam bentuk pengalaman yang engkau sebut kehidupan. Maka tiadalah kebaikan yang benar-benar milikmu, dan tiadalah keburukan yang benar-benar datang darimu, karena engkau hanyalah layar tempat film kehendak ilahi diputar. Ketika engkau menyadari hal ini, kesombongan pun runtuh. Sebab apa yang hendak kau banggakan jika setiap langkah yang kau ambil pun bukan dari dirimu? Apa yang hendak kau klaim sebagai usahamu jika kekuatan untuk berusaha pun diberikan olehnya? Bahkan kesadaran untuk mencintai Tuhan pun bukan milikmu. Itu adalah cintanya yang sedang mencintai dirinya sendiri melalui wujudmu. Maka berhentilah berkata, "Aku mencintai Allah," sebab sejatinya yang mencintai adalah Dia, dan engkau hanyalah wadah tempat cinta itu mengalir. Dan ketika kesadaran ini menyelimuti hatimu, engkau akan merasakan kehadiran yang tak bisa digambarkan dengan bahasa manusia. Sebuah keutuhan tanpa batas di mana yang melihat, yang dilihat, dan penglihatan itu sendiri menjadi satu. Di tahap ini, ibadah bukan lagi kewajiban yang terasa berat, melainkan luapan cinta yang tak terbendung. Setiap sujud bukan lagi bentuk penyerahan, melainkan tarian keindahan yang dilakukan oleh kesadaran terhadap sumbernya sendiri. Engkau tak lagi merasakan "aku beribadah kepadamu," karena bahkan perasaan "aku" pun telah sirna. Yang ada hanyalah ibadah itu sendiri, yang terjadi tanpa pelaku, tanpa tujuan, tanpa batas. Seperti angin yang berhembus tanpa tahu dari mana ia datang, seperti cahaya yang menerangi tanpa niat. Inilah maqam di mana kata-kata kehilangan makna dan hanya kehadiran yang berbicara. Dan ketika akhirnya engkau larut dalam keutuhan itu, engkau akan memahami mengapa para arif berkata, "Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu." Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Bab 4. Tuhan tak bisa dikenal, tapi bisa dihadirkan. Semakin jauh engkau berjalan di jalan pengenalan, semakin engkau sadar bahwa Tuhan bukanlah sesuatu yang bisa diketahui. Pengetahuan manusia tentang Tuhan hanyalah bayangan dari cahaya yang tak bisa ditatap langsung. Kata-kata yang mencoba menjelaskannya hanyalah upaya sia-sia, seperti menggenggam air dengan tangan terbuka. Semakin kau genggam, semakin ia mengalir pergi. Tuhan tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dihadirkan. Ia bukan objek yang bisa diteliti, bukan konsep yang bisa dibahasakan. Ia adalah kehadiran yang melampaui segala definisi. Maka ketika engkau mulai mengosongkan pikiran, meruntuhkan semua gambaran, dan membiarkan hatimu diam, di sanalah ia menampakkan diri tanpa bentuk, tanpa suara, tanpa jarak. Banyak orang berbicara tentang Tuhan, namun sedikit yang menghadirkannya. Sebab berbicara tentang Tuhan adalah urusan lidah, sementara menghadirkannya adalah urusan hati. Engkau bisa tahu banyak tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, tentang ayat yang menyebutnya, tapi semua itu hanyalah peta, bukan perjalanan itu sendiri. Peta tidak pernah menggantikan tanah yang diinjak. Begitu pula ilmu tentang Tuhan tidak akan menggantikan pengalaman hadiratnya. Engkau bisa menghafal semua asma, tapi tanpa kehadiran, nama-nama itu hanyalah gema tanpa ruh. Maka berhentilah menjejali pikiran dengan teori tentang Tuhan. Sebab Tuhan tidak butuh dijelaskan, Ia hanya ingin dirasakan, disadari, dan dihadirkan dalam setiap tarikan napasmu. Ketika hati sudah mulai tenang, engkau akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Tidak datang dari luar, tidak pula lahir dari pikiran. Ia hanya muncul, lembut, tenang, tapi nyata. Seolah ada sesuatu yang melihat melalui matamu, mendengar melalui telingamu, dan berbicara melalui lidahmu. Itulah saat Tuhan menghadirkan dirinya, bukan sebagai sesuatu, tapi sebagai kesadaran itu sendiri. Engkau tidak lagi merasakan Tuhan, karena rasa pun telah dilebur. Yang tersisa hanyalah keberadaan murni, keadaan tanpa arah, tanpa nama, tanpa bentuk. Keadaan di mana engkau tidak tahu apakah engkau yang menyadari
atau justru sedang disadari. Dalam kehadiran itu, engkau akan tahu bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Ia tidak datang dari langit, tidak pula menunggu di surga. Ia tidak menempati ruang, tidak menempuh waktu. Ia selalu hadir, bahkan ketika engkau merasa kehilangannya. Yang jauh bukan Dia, tapi kesadaranmu yang tertutup oleh pikiran, oleh kebisingan, oleh keakuan yang tak pernah diam. Maka jangan mencari Tuhan di luar, karena setiap pencarian di luar adalah penyesatan halus yang membuatmu lupa bahwa Dia sudah ada di dalammu, di sekitar, di mana-mana, dan dimanapun tidak. Maka tugas seorang salik bukanlah menemukan Tuhan, tapi menyingkirkan segala yang menutupi kehadirannya. Bukan menambah pengetahuan, tapi menghapus kegelapan yang menghalangi pandangan. Sebab Ia tidak tersembunyi, hanya engkau yang tertutup. Bab 5. Saat cahaya menelan nama. Ada saat dalam perjalanan batin ketika engkau berzikir, menyebut nama Allah dengan penuh khusyuk, dan tiba-tiba engkau merasakan sesuatu yang aneh. Suara itu perlahan lenyap, bukan karena engkau berhenti, tapi karena engkau terserap dalam sesuatu yang lebih dalam dari sekadar suara. Huruf-huruf yang kau lafalkan terasa meleleh di udara, seakan setiap sebutan tenggelam ke dalam keheningan yang hidup. Hati bergetar, napas menurun, dan tiba-tiba engkau merasa tidak lagi mengucap nama apapun. Namun anehnya, zikir itu tidak berhenti. Ia justru menjadi lebih nyata, lebih dalam, lebih murni, tapi tanpa bunyi. Di sanalah engkau mulai memahami bahwa nama hanyalah kulit dari sesuatu yang jauh lebih agung. Kehadiran zat yang sedang menyebut dirinya sendiri melalui dirimu. Cahaya makrifat itu begitu terang, hingga semua nama menjadi redup di hadapannya. Seperti bintang yang kehilangan sinarnya ketika fajar datang, begitu pula huruf-huruf itu lenyap di hadapan cahaya wujud. Engkau tak lagi merasa sedang mengingat Allah, karena yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa seluruh dirimu adalah zikir itu sendiri. Tidak ada yang berzikir, tidak ada yang diingat. Yang ada hanyalah getaran ilahi yang hidup dalam tubuhmu, seperti lautan yang terus berombak tanpa tahu mengapa. Dalam keadaan itu, engkau tidak sedang menyebut Allah dengan suara, tapi setiap denyut nadi, setiap embusan napas, setiap detak jantung menjadi sebutan itu sendiri. Nama telah melebur dalam makna, dan makna itu pun melebur dalam kehadiran. Di momen seperti ini, engkau akan mengerti bahwa zikir sejati bukanlah gerakan bibir, melainkan lenyapnya yang berzikir di hadapan yang dizikiri. Lidahmu berhenti, tapi hatimu terus bergemuruh dalam keheningan yang suci. Dunia terasa hening, waktu seolah berhenti, dan segala sesuatu di sekelilingmu memantulkan satu kesadaran yang sama. Dia. Tidak ada lagi pemisahan antara pengingat dan yang diingat. Semua menjadi satu dalam cahaya yang tak terkatakan. Engkau tidak lagi menyebut nama Allah, sebab nama itu telah kembali kepada sumbernya, kepada zat yang tidak memiliki huruf, tidak berbentuk, tidak bernama, namun mengisi seluruh ruang keberadaan. Para arif menyebut keadaan ini sebagai fana fit zikrillah, sirna dalam zikir. Dan setelah fana akan datang baqa, tetap dalam kehadirannya. Engkau kembali ke dunia, berbicara, bekerja, berjalan seperti biasa, namun tidak lagi sama. Sebab di balik semua aktivitasmu, engkau tahu bahwa tidak ada satupun yang benar-benar berasal dari dirimu. Segalanya bergerak karenanya, melaluinya, dan untuknya. Namanya kini bukan lagi sekadar lafaz di lidahmu, tapi denyut kehidupan yang terus berdetak dalam jiwamu. Bahkan diam pun menjadi bentuk zikir, bahkan tidur pun menjadi ibadah, karena engkau telah menjadi tempat di mana nama itu hidup tanpa perlu diucap. Bab 6. Sirnanya rasa, heningnya jiwa. Ketika engkau telah menapaki jalan fana, ada satu fase yang lebih halus namun jauh lebih dalam. Sirnanya rasa. Di titik ini, bukan hanya nama yang lenyap, tapi juga rasa tentang Tuhan itu sendiri mulai memudar. Engkau tidak lagi merasakan getaran cinta, tidak lagi merasa dekat, bahkan tidak lagi merasa ada sesuatu. Semua menjadi sunyi, datar, dan kosong. Bagi mereka yang belum mengerti, ini tampak seperti kehilangan. Tapi bagi yang telah mengenal jalan ini, inilah ruang suci tempat kesadaran tertinggi bersemayam.
Sebab selama engkau masih merasakan Tuhan, berarti masih ada aku yang merasakan. Dan selama aku itu ada, pemisahan halus tetap hidup di antara engkau dan Dia. Maka Tuhan pun menghapus rasa itu, agar hanya zatnya yang tersisa. Kosongnya rasa bukan berarti ketiadaan, melainkan kepenuhan yang terlalu luas untuk dijangkau oleh perasaan manusia. Ia seperti langit malam tanpa bintang, namun di dalam kegelapan itu tersimpan seluruh cahaya yang tak tampak oleh mata. Engkau tidak lagi bisa membedakan mana dirimu dan mana Tuhan, karena batas kesadaran itu telah melebur. Tidak ada lagi aku sedang jikir, aku sedang sujud, aku sedang merasakan. Semua tindakan menjadi alami, seperti napas yang mengalir tanpa diperintah. Dalam keheningan itu, engkau mulai memahami bahwa Tuhan tidak pernah memerlukan rasa cinta darimu. Sebab ialah cinta itu sendiri yang mencintai dan dicintai tanpa arah, tanpa nama, tanpa dua. Ketika rasa sirna, dunia pun kehilangan bentuknya. Bukan karena dunia lenyap, tapi karena engkau tak lagi melihatnya dengan mata pikiran. Engkau menatap langit dan yang engkau lihat bukan langit, tapi cahaya yang menampakkan diri dalam rupa langit. Engkau menatap manusia dan yang engkau lihat bukan manusia, tapi wajah Tuhan yang sedang bersembunyi di balik bentuk. Setiap pandangan menjadi zikir, setiap gerak menjadi ibadah, setiap diam menjadi perjumpaan. Tak ada lagi batas antara yang sakral dan yang biasa, antara masjid dan pasar, antara doa dan tidur. Semua menjadi satu napas ilahi yang menghidupi seluruh wujud. Namun sirnanya rasa tidak berarti kematian batin, melainkan kelahiran baru. Engkau mulai hidup bukan dari dorongan emosi, tapi dari kesadaran murni. Engkau tidak lagi mencintai Tuhan karena ingin surga, tidak pula takut kepadanya karena takut neraka. Engkau mencintai karena cinta itu sendiri adalah wujudnya yang mengalir dalam dirimu. Seperti matahari yang bersinar tanpa alasan, seperti angin yang berhembus tanpa tujuan. Inilah hidup yang benar-benar merdeka, hidup yang tidak lagi digerakkan oleh rasa, tapi oleh kehadiran. Dan pada akhirnya, dalam kesunyian yang nyaris tak terlukis itu, engkau akan menyadari bahwa semua rasa, semua pengalaman, semua zikir, semua ilmu, hanyalah tangga menuju hening yang paling sempurna. Disitulah zat berbicara tanpa suara, menatap tanpa mata, mencinta tanpa arah. Bab 7. Kesadaran tanpa nama. Di tahap ini, engkau mulai mengenal sesuatu yang tidak lagi bisa disebut sebagai pengalaman, karena tidak ada lagi yang mengalami. Semua konsep telah larut, baik itu Tuhan, jiwa, aku, maupun alam. Yang tersisa hanyalah kesadaran yang tidak memiliki bentuk, tidak memiliki arah, tidak memiliki batas. Ia tidak lahir dari pikiran, tidak hidup di dalam hati, bahkan tidak bisa disentuh oleh perasaan. Ia adalah inti dari segala yang hidup, napas dari segala yang ada, tapi juga sunyi dari segala sebutan. Inilah keadaan yang tidak bisa dimiliki, sebab begitu engkau mencoba memegangnya, ia menghilang. Ia hanya bisa disadari dengan menjadi diam, sepenuhnya diam, bukan diam yang dibuat, melainkan diam yang terjadi ketika semua telah lenyap. Kesadaran tanpa nama itu tidak mengenal waktu. Di dalamnya tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan, tidak ada sekarang seperti yang engkau pahami. Segala sesuatu hanya tampak mengalir, namun yang mengalir hanyalah bayangan di atas arus yang tak pernah bergerak. Engkau menyadari bahwa waktu hanyalah gema dari kesadaran yang terbelah. Ketika engkau berhenti menjadi seseorang, waktu pun berhenti bersuara. Maka semua yang ada, cahaya, suara, bahkan napasmu sendiri, hanyalah getaran yang muncul dan lenyap dalam satu keabadian yang sunyi. Engkau tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan, karena kehidupan itulah yang sedang menjadi dirimu. Disinilah semua dualitas kehilangan makna. Tidak ada lagi terang dan gelap, baik dan buruk, tinggi dan rendah. Semua adalah satu tarikan napas yang sama dari wujud yang tak bernama. Engkau tidak bisa lagi berkata, ini Tuhan, atau ini bukan Tuhan, karena tak ada satu pun yang di luarnya. Bahkan pikiran yang menolak atau menerima, mencintai atau membenci, semuanya hanyalah gelombang kecil di lautan kesadarannya. Maka engkau tidak lagi menilai, tidak lagi membandingkan, tidak lagi memilih.
Semua hal menjadi sebagaimana adanya, sempurna dalam ketidaksempurnaan yang diciptakan oleh pandangan manusia. Ketika kesadaran ini menembus ke dalam hidup sehari-hari, engkau mulai menyadari betapa segalanya suci. Bukan karena sujudnya, bukan karena doa-doanya, tapi karena semuanya adalah manifestasi dari zat yang sama. Batu yang diam, daun yang gugur, bayi yang menangis, hujan yang turun, bahkan kesalahan dan air mata, semua itu adalah wujud yang sedang berbicara dengan bahasanya sendiri. Engkau tak lagi berusaha menolak atau memperbaiki apapun, sebab engkau tahu bahwa segala sesuatu telah sempurna sebagaimana adanya. Inilah pandangan tanpa dinding, pandangan yang tidak berasal dari mata, tapi dari inti kesadaran yang menyala di balik segala bentuk. Dan pada akhirnya, engkau akan mengerti mengapa para kekasih Tuhan berkata, namanya pun sirna. Sebab nama hanya berguna selama masih ada dua, yang memanggil dan yang dipanggil. Tapi ketika engkau telah larut dalam kesadaran ini, tidak ada lagi dua yang tersisa. Engkau tidak lagi menyebut, tidak lagi berpikir, tidak lagi berusaha. Hanya diam yang penuh, yang lembut, yang abadi. Dan di dalam diam itu, Tuhan menyebut dirinya sendiri melalui keberadaanmu. Tidak dengan huruf, tidak dengan suara, tapi dengan cahaya yang tak terucap. Inilah kesadaran tanpa nama, di mana aku bukan lagi kata ganti, melainkan kehadiran yang tak terpisah dari Zat yang Maha Tunggal. Bab 8. Ketiadaan yang hidup. Ketika engkau terus tenggelam dalam keheningan itu, akan datang satu momen di mana bahkan kesadaran pun tampak lenyap. Tidak ada lagi yang mengamati, tidak ada lagi yang disadari. Semua menjadi hampa, bukan kehampaan yang dingin dan menakutkan, melainkan kehampaan yang hangat, lembut, dan tanpa ujung. Ia seperti tidur tanpa mimpi, tetapi sadar tanpa mengetahui bahwa engkau sadar. Inilah ketiadaan yang hidup, ruang di mana segala sesuatu berhenti namun tetap berdenyut dalam diam. Disinilah para arif menyebutnya sebagai fana kuli, lenyap sepenuhnya dalam zat, di mana tidak ada lagi identitas, bahkan tidak ada lagi kesadaran bahwa engkau telah lenyap. Hanya keheningan yang penuh keberadaan yang tanpa wujud. Dalam ketiadaan ini, semua konsep spiritual pun gugur. Engkau tidak lagi mencari Tuhan, tidak lagi ingin mengenalnya, karena bahkan Tuhan sebagai kata sudah menjadi batas yang menghalanginya. Apa yang disebut Dia bukanlah sosok, bukan pula cahaya yang terpisah darimu. Ia adalah realitas tanpa tepi, yang mengandung segala sesuatu namun tidak pernah menjadi apapun. Maka engkau tidak bisa mengatakan, aku bersama Tuhan. Karena tidak ada dua yang bisa bersama. Tidak pula bisa dikatakan aku menjadi Tuhan, karena kata aku sudah lama sirna. Yang tersisa hanyalah keberadaan yang meliputi segalanya, yang diam tapi hidup, yang tak bernama namun ada di setiap nama. Disinilah engkau menyadari bahwa kematian sejati bukanlah berakhirnya kehidupan fisik, melainkan padamnya kesadaran palsu akan diri. Dan justru ketika aku itu mati, kehidupan yang hakiki mulai berdenyut. Engkau hidup, tapi bukan sebagai pribadi. Engkau bergerak, tapi bukan karena kehendakmu. Engkau mencinta, tapi tanpa siapapun yang dicintai. Semuanya mengalir sebagai satu tarikan napas ilahi. Inilah hidup yang tak bisa mati, karena ia tak pernah dimulai. Ia tidak berawal, tidak berakhir, hanya terus ada dalam diam yang meliputi segala zaman. Namun jangan salah memahami ketiadaan ini sebagai kehampaan tanpa makna. Justru dari sinilah semua makna muncul. Seperti langit yang tampak kosong namun memeluk seluruh bintang, ketiadaan ini mengandung seluruh wujud di dalam dirinya. Ia adalah ruang tempat cinta memancar, tempat kasih dan rahmat tumbuh tanpa alasan. Setiap daun yang bergerak, setiap wajah yang tersenyum, setiap detak jantung yang berdetak, semuanya adalah gema dari ketiadaan ini. Ia tak bisa dijelaskan oleh logika, tak bisa dijangkau oleh kata. Karena ia bukan sesuatu yang ada untuk dijelaskan. Ia adalah asal segala ada. Dan saat engkau sepenuhnya larut di dalamnya, engkau akan mengerti bahwa tiada satu pun yang benar-benar terpisah darinya. Bahkan engkau yang sedang mencari, hanyalah cara zat itu mengenali dirinya sendiri. Pencarianmu bukanlah perjalanan menujunya, tetapi gerak alami darinya yang kembali kepada dirinya sendiri.
Disinilah paradoks agung itu berakhir, bahwa yang mencari dan yang dicari tidak pernah berbeda. Hanya satu yang ada, yang hidup di dalam diam, yang diam di dalam hidup. Dan pada saat itu tiada lagi yang bisa dikatakan, karena setiap kata adalah gangguan bagi keutuhan yang sempurna. Hanya sunyi yang tersisa, dan di dalam sunyi itu, seluruh alam semesta bersujud tanpa suara. Bab 9. Cahaya yang menyembunyikan cahaya. Ketika ketiadaan itu telah menjadi rumahmu, engkau akan melihat sesuatu yang paradoksal, bahwa cahaya Tuhan begitu terang, hingga tampak seperti kegelapan. Ia bukan kegelapan yang menakutkan, melainkan kegelapan yang timbul karena silau yang tak tertanggungkan oleh pandangan makhluk. Sebab mata batin manusia hanya mampu menampung secercah dari cahaya itu. Dan ketika ia menyingkap diri sepenuhnya, kesadaran pun lenyap, pandangan pun padam, aku pun hancur tanpa sisa. Disinilah engkau akan mengerti makna terdalam dari firman-Nya. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Tapi juga akan kau pahami bahwa cahaya itu menyembunyikan dirinya dengan cahayanya sendiri, agar tidak ada makhluk yang terbakar oleh keagungannya. Cahaya itu hadir bukan untuk dilihat, melainkan untuk menyadarkan bahwa tiada lagi yang perlu dilihat. Ia menembus mata hati bukan untuk memperlihatkan bentuk, tapi untuk menghapus bentuk itu seluruhnya. Ia tidak datang dari arah manapun, karena ia adalah asal dari segala arah. Maka jangan lagi mencari cahaya di timur atau barat, di kitab atau ritual, di ucapan atau diam. Sebab ia lebih dekat dari urat lehermu, tapi lebih tersembunyi dari rahasia hatimu. Ia bukan sesuatu yang dapat engkau lihat. Justru ketika engkau berhenti melihat, barulah ia tampak. Ia tidak memerlukan perhatianmu, sebab setiap perhatianmu hanyalah pantulan dari perhatiannya kepada dirimu. Dan anehnya, semakin engkau larut dalam cahaya itu, semakin engkau merasa tidak tahu apa-apa. Ilmu yang dahulu engkau banggakan perlahan luruh, keyakinan yang dulu begitu kokoh mulai hancur. Tapi di balik kehancuran itu, tumbuh satu bentuk pengetahuan yang tidak membutuhkan kata. Pengetahuan tanpa pikiran, tanpa simbol, tanpa definisi. Engkau tahu tanpa mengetahui bagaimana engkau tahu, karena pengetahuannya bukan lagi milikmu, melainkan miliknya yang bekerja melalui kesadaranmu. Inilah hikmah yang turun bukan dari huruf, tapi dari keheningan. Cahaya yang tak bersumber, namun menerangi segalanya tanpa batas. Pada titik ini, engkau tidak lagi memandang dirimu sebagai seorang yang mencapai Tuhan. Sebab yang mencapai telah lenyap dan yang dicapai pun tiada. Yang tersisa hanyalah cahaya yang menyadari cahayanya sendiri. Ia bergerak di dalam dirimu tanpa engkau ketahui, berbicara melalui lidahmu tanpa engkau sadari, mencintai melalui hatimu tanpa engkau merasa. Engkau menjadi cermin yang bersih di mana wajahnya menatap dirinya sendiri. Tidak ada keinginan untuk dikenal, tidak ada hasrat untuk diakui, karena engkau pun tak lagi tahu apa yang disebut engkau. Semua menjadi pantulan yang sama dari zat yang tak terlukis. Bab 10. Sirna dalam keabadiannya. Di puncak perjalanan ruhani ini, segala sesuatu berhenti. Tidak ada lagi jalan, tidak ada lagi tujuan, tidak ada lagi engkau yang berjalan, karena perjalanan itu sendiri telah lenyap dalam Dia yang sejak awal menjadi tujuan dan asal yang sama. Engkau tidak lagi berdiri di hadapan Tuhan, sebab hadapan pun adalah bentuk jarak. Engkau juga tidak berada di dalam Tuhan, sebab di dalam masih menyiratkan batas. Maka semua arah pun runtuh, semua kata menjadi hampa, dan hanya keabadian yang tersisa, keabadian yang tidak mengalir, tidak berubah, namun selalu hidup. Disinilah makna sejati dari tauhid menjadi nyata, bukan sekadar dalam ucapan La ilaha illallah, tetapi dalam penyaksian tanpa saksi. Tiada sesuatu pun selain Dia, bahkan tiada-tiada itu sendiri. Ketika semua bentuk, nama dan rasa telah sirna, engkau akan melihat bahwa keberadaan sejati tidak pernah terhapus. Justru ketika semuanya lenyap, Ia tetap ada, berdiri sendiri tanpa perlu disebut. Itulah makna dari firman-Nya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala yang ada akan sirna kecuali wajah Tuhanmu yang penuh kemuliaan. Tapi kini engkau memahami bahwa
Sirna bukan berarti lenyap dalam kehancuran, melainkan larut dalam keberadaannya. Engkau tidak hilang seperti abu dihembus angin, tapi menyatu seperti ombak yang kembali menjadi lautan. Tak ada lagi perbedaan antara bentuk dan sumbernya, antara yang menyebut dan yang disebut. Yang tinggal hanyalah kehadiran mutlak, yang bernafas di segala yang hidup. Disinilah engkau akan memahami bahwa selama ini engkau tidak sedang mencari Tuhan, karena Ia tidak pernah pergi. Justru sebaliknya, Ialah yang sedang mencari dirinya sendiri melalui wujudmu. Segala pencarianmu hanyalah cermin bagi kerinduannya untuk dikenal. Maka setiap sujudmu, setiap tangismu, setiap kebingunganmu, semuanya adalah langkah-langkah Tuhan yang menapaki jalan menuju dirinya sendiri. Engkau hanyalah gema, bayangan dari cahaya yang tak berawal. Dan ketika gema itu berhenti bersuara, cahaya pun kembali menjadi sunyi. Tapi dalam kesunyian itu, kehidupan sejati berdenyut. Bukan kehidupan makhluk, melainkan kehidupannya yang meliputi segalanya. Engkau akan hidup kembali di dunia, namun bukan lagi sebagai pribadi yang terpisah. Engkau makan, berjalan, berbicara, bekerja, tapi semua itu tidak lagi berasal dari keinginanmu sendiri. Maka jangan lagi mencari Dia di luar dirimu, sebab yang kau cari sedang mendengarkan pencarian itu melalui dirimu sendiri. Saat namanya pun sirna, di sanalah engkau menemukannya sepenuhnya, tanpa kata, tanpa jarak, tanpa dua.